Selamat pagi anak-anak dan bapak mama di rumah. Kembali hari ini bertemu bersama Ibu Elis dalam pembelajaran hari kedua kita. Kemarin anak-anak sudah belajar bahasa Indonesia dan PKN. Hari ini anak-anak akan belajar IPA dan IPS. Kali ini Ibu Elis akan menjelaskan tentang mata pelajaran IPS. Sebelumnya, mari kita membuka kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang ada di surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala penyelenggaraanmu dalam hidup kami. Teristimewa kami bersyukur untuk perlindungan-Mu sepanjang malam tadi, sehingga pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan yang sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran kami pada hari ini. Kiranya Engkau menyertai kami semua, agar kami mampu memahami materi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu Guru kami pada hari ini, agar apa yang kami peroleh dapat kami gunakan untuk kehidupan kami di kemudian hari. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Keluarga kudus dari Nazaret, doakanlah kami. Santa Angela, doakanlah kami. Santa Ursula, lindungilah masa muda kami. Santa Maria dari Penjelmaan, doakanlah kami. Para martir Ursulin, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah saya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak, kita akan memulai pembelajaran kita. Pertama, Ibu Elis akan menyampaikan kompetensi dasar, baik pengetahuan maupun keterampilan yang akan kita pelajari. Kompetensi dasar untuk pengetahuan yaitu mengidentifikasikan karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau negara maritim dan agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Sedangkan untuk KD keterampilan atau KI 4 adalah menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau negara maritim dan agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Baik anak-anak, pertemuan pertama kita hari ini, kita akan belajar tentang letak geografis Indonesia. Baik anak-anak, Ibu Elis akan menyampaikan indikator atau hal yang perlu anak-anak ketahui setelah Ibu Elis menjelaskan materi hari ini. Yang pertama, anak-anak harus dapat menjelaskan pengertian dari letak geografis dan letak astronomis, garis bujur, dan garis lintang. Yang kedua, anak-anak dapat menguraikan batas-batas wilayah Indonesia berdasarkan peta. Yang ketiga, menjelaskan dampak letak geografis Indonesia. Yang keempat, menjelaskan kelebihan dan kekurangan letak geografis Indonesia. Baik anak-anak, kita akan pelajari letak geografis Indonesia. Sebelumnya, Ibu Elis akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan letak geografis. Letak geografis adalah
letak suatu daerah yang dilihat dari kenyataan di bumi. Dan semua tempat di dunia ini, termasuk Indonesia, punya letak geografis. Letak geografis menentukan letak posisi suatu daerah dengan daerah lain. Apabila dilihat dari letak geografisnya, Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Australia dan benua Asia, serta di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak geografis Indonesia juga berbatasan dengan negara-negara lain. Sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, dan Filipina. Sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan negara Australia. Sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan negara Papua Nugini. Yang berikut anak-anak kita lihat letak astronomis. Apa itu letak astronomis? Letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Letak astronomis Indonesia adalah terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Itu adalah letak astronomis Indonesia. Baik, pada letak astronomis kita tadi anak-anak mendengar Ibu Elis menyebutkan lintang utara dan lintang selatan. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan garis lintang? Garis lintang adalah garis khayal yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi. Ibu Elis ulangi sekali lagi, garis lintang adalah garis khayal yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi. Lalu garis bujur. Garis bujur adalah garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Anak-anak, ini yang namanya globe atau tiruan bola bumi. Ibu Elis akan menunjukkan mana yang disebut dengan garis lintang pada bumi kita. Garis lintang adalah garis khayal yang melingkar, ya. Garis khayal yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi. Ini garis yang melingkar. Garis yang melingkar mendatar di permukaan bumi. Jadi ini garis lintang. Ini disebut dengan garis lintang. Sedangkan garis bujur itu adalah garis yang menghubungkan kutub utara, ini kutub utara, dan kutub selatan. Jadi anak-anak lihat pada globe ini yang disebut dengan garis bujur. Kutub utara dia sambung ke kutub selatan. Ini garis bujur. Kutub utara ke kutub selatan. Ini juga garis bujur yang menyambung bumi kita dari kutub utara ke kutub selatan. Ini. Jadi itu anak-anak, garis lintang dan garis bujur. Harap anak-anak bisa pahami mana yang disebut garis lintang dan juga yang mana yang disebut garis bujur pada bumi kita. Baik anak-anak, setelah kita melihat letak geografis dan astronomis Indonesia, sekarang kita akan lihat dampak apa yang terjadi dengan letak geografis Indonesia. Dampak yang pertama, Indonesia mempunyai 3 iklim utama.
yaitu iklim panas atau tropis, iklim muson atau musim, dan iklim laut. Dampak yang kedua, iklim muson terjadi sebab pengaruh angin musim yang bertiup pergantian arah setiap setengah tahun sekali. Angin yang bertiup berasal dari timur laut dan bersifat kering, sehingga menimbulkan musim kemarau terjadi pada bulan April hingga Oktober. Sementara itu, angin bertiup yang berasal dari barat daya dan bersifat basah sehingga menimbulkan terjadinya musim hujan, terjadi pada bulan Oktober hingga April. Dampak yang ketiga, iklim laut terjadi karena kondisi Indonesia yang banyak dikelilingi oleh laut dan samudra. Sehingga di Indonesia, iklim ini menyebabkan lebih banyak mengalami musim penghujan. Dampak yang keempat, sementara iklim panas atau tropis akan menyebabkan udara rata-rata yang ada di Indonesia menjadi panas. Hal tersebut terjadi karena Indonesia adalah negara yang terletak di sekitar garis khatulistiwa. Dampak yang berikut, yang kelima, letak geografis Indonesia juga menyebabkan Indonesia memiliki dua musim. Hal ini dipengaruhi oleh angin musim yang berhembus tiap 6 bulan sekali. Yang keenam, letak Indonesia yang berada di persilangan lalu lintas dunia membuat Indonesia sangat ramai dan menguntungkan jika ditinjau dari segi ekonomi. Baik anak-anak, itu tadi dampak dari letak geografis. Baik anak-anak, itu tadi dampak dari letak geografis. Sekarang kita akan lihat apa kelebihan letak geografis Indonesia. Kita lihat yang pertama tentang kelebihannya. Kelebihan yang pertama adalah Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Sehingga Indonesia dapat menjalin hubungan yang baik di negara-negara benua tersebut. Yang kedua, begitu banyaknya pulau di Indonesia membuat Indonesia kaya akan budaya. Yang ketiga, laut yang luas dan garis pantai yang panjang memungkinkan hasil laut di Indonesia yang kaya. Seperti Indonesia banyak ikan, banyak kerang, minyak bumi, dan mineral lainnya. Indonesia berada di kawasan tropis, membuat Indonesia kaya akan hasil hutan juga, sebab ada banyak sekali jenis tanaman yang mudah tumbuh dan hidup subur di negara Indonesia. Lalu tanah yang subur di Indonesia menghasilkan banyak jenis pertanian. Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia karena wilayah hutan di Indonesia yang sangat luas dan menghasilkan banyak oksigen. Baik anak-anak, itu saja materi yang dapat Ibu Elis sampaikan pagi ini. Ibu Elis harapkan anak-anak memperhatikan sungguh-sungguh materi yang Ibu Elis berikan dan juga video pembelajarannya, sehingga anak-anak dapat menyelesaikan soal-soal latihan yang akan Ibu Elis berikan. Anak-anak, soal-soal latihan akan anak-anak kerjakan dalam e-learning karena soalnya sudah dimasukkan ke dalam e-learning kita. Ibu Elis hanya membaca supaya anak-anak lebih paham. Nomor 1, letak suatu daerah yang dilihat dari kenyataannya di bumi disebut titik-titik. A. Letak bujur. B. Letak astronomis. C. Letak geografis. D. Letak lintang. Nomor 2, letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur disebut titik-titik. A.
letak geografis. B. Letak astronomis. C. Letak bujur. D. Letak lintang. Nomor 3, letak astronomis Indonesia adalah A. Terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. B. 95 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 6 derajat bujur timur sampai 11. B. 95 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 6 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. C. 141 derajat bujur timur sampai 95 derajat bujur timur dan 95 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. D. 95 derajat lintang utara sampai 141 derajat lintang selatan dan 6 derajat bujur timur sampai 11 derajat bujur timur. Nomor 4. Letak geografis Indonesia juga berbatasan dengan negara-negara lain. Sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan negara titik-titik. A. Singapura. B. Papua Nugini. C. Malaysia. D. Australia. Nomor 5. Indonesia dijuluki sebagai paru-paru dunia karena titik-titik. A. Memiliki hutan yang luas. B. Memiliki laut yang luas. C. Memiliki gunung yang banyak. D. Memiliki pulau yang banyak. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Kita akan menutup kembali kegiatan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santa Maria, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santa Ursula, lindungilah masa muda kami. Santa Angela, doakanlah kami. Santo dan Santa, pelindung kita masing-masing, doakanlah saya. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak, kalian sudah belajar hari ini. Juga terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Mama yang sudah mendampingi anak-anak belajar dari rumah. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.